Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Ternadi. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Udah lama banget, udah nggak ngupload, dan kali ini saya akan masuk ke dalam pengulasan materi yang telah Ibu Maya yang terhormat sampaikan kepada kami pada minggu kemarin. Dan ini adalah sebuah tugas yang saya haturkan sebagai tanggung jawab saya juga, mengenai konstruksi Jalan Raya 2. Kali ini mungkin ada beberapa hal yang telah saya tangkap dan saya pelajari. Di antaranya ada beberapa peraturan seperti persentase untuk penilaian IPK dalam perkuliahan konstruksi Jalan Raya 2. Di antaranya ada kehadiran 10%, ada tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, konstruksi jalan raya itu ada apa aja sih yang dibahas gitu kan. Konstruksi jalan raya 2 itu yang membahas ada 6 hal. Di antaranya ada karakteristik lalu lintas, ada survei lalu lintas, ada MKJI, lalu ada analisis segmen jalan, analisis sinyal tak bersinyal, analisis simpang bersinyal gitu. Nah, untuk karakteristik arus lalu lintas yang pertama itu tuh ia menjelaskan tentang ciri arus lalu lintas gitu secara kualitatif, lalu maupun kuantitatif yang dipengaruhi oleh volume, kecepatan, besarnya arus, dan kepadatan lalu lintas yang pastinya saling mempengaruhi. Nah, lalu di antaranya tuh ada primer, di mana dalam karakteristik primer tuh ada volumenya. Volumenya itu termasuk jumlah kendaraan yang melalui satu titik gitu kan. Lalu ada ada satuan kendaraan per hari, lalu ada kendaraan per jam gitu. Nah, gimana sih cara kita melihat atau menghitung kendaraan per hari atau kendaraan per jam? Nah, ada banyak cara. Salah satunya caranya itu ada counting namanya gitu. Nah, counting itu menghitung tentang volume kendaraan yang melewati arus gitu, arus pada suatu jalan yang akan dibahas atau mungkin diteliti gitu datanya. Nah, dari counting itu ada beberapa macam perhitungan seperti perhitungan motor yang lewat gitu kan, mobil yang lewat, lalu ada bus yang lewat, ada truk yang lewat, ada juga hambatan samping gitu teman-teman. Nah, untuk apa sih kita membahas itu? Simpelnya adalah, logikanya adalah kita untuk menghitung volume kendaraan gitu. Untuk apa sih kita menghitung volume kendaraan? Supaya kita sebagai teknisi sipil kita bisa mengetahui arus jalan yang kita akan bangun atau akan kita renovasi ke depannya itu perlu gak sih ditambah arusnya atau ruasnya, ruas jalannya gitu. Atau mungkin ternyata truk yang lewat tuh banyak dibanding jumlah motor gitu. Berarti kan itu kan nanti ada perkerasan jalan yang seharusnya ditambah atau mungkin harus diteliti gitu untuk sebagai kita sebagai teknisi sipil mengetahui arus jalan tersebut itu perlunya seperti apa gitu teman-teman. Lalu untuk kendaraan per jam itu sebenarnya simpelnya itu kita punya meteran gitu kan. Meteran kita bentangkan selama mungkin sejauh 100 meter contoh. Nah, untuk apa sih kita bentangkan 100 meteran gitu? Supaya kita bisa mengetahui kendaraan yang lewat itu berapa sih kilometer per hour-nya gitu. Berapa sih kilometer per jamnya? Gimana caranya? Kita mengenal rumus S sama dengan V kali T, ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, ya. Dimana ketika kita udah punya meteran gitu, kita bisa stopwatchin nih. Misalkan kendaraan tersebut itu lewat pada bentang 0 meter sampai 100 meter berapa detik gitu misalkan. Dari situ kita bisa mengetahui kecepatan per secondnya gitu teman-teman. Nah, di situ kita juga bisa mengetahui arusnya juga, kecepatannya yang melewati sebuah arus jauh 100 meter dan lain-lain gitu teman-teman. Lalu ada juga karakteristik sekunder. Lalu ada juga nih yang gak kalah penting adalah karakteristik komponen lalu lintas. Di antaranya tuh ada umum, ya. Di antaranya tuh ada pemakai jalan di golongan jadi 2 kelas, yaitu pengemudi dan pejalan kaki gitu kan. Yang seperti yang saya tadi katakan. Lalu
ada pengaruh luar terhadap pemakaian jalan gitu, teman-teman. Ada tata guna lahan dan aktivitasnya, lalu ada cuaca, lalu ada desain kendaraan, ada desain prasarana jalan gitu ya, ada kondisi arus lalu lintas. Nah, di jalanan juga ada karakteristik pemakai jalan gitu. Kan bermacam-macam ya orang yang mengendari suatu kendaraan. Di antaranya itu ada karakteristik mental atau intelijensia dan emosi gitu. Kita pernah lihat mungkin ada orang di suatu kasus jalanan, ada orang belok kanan tapi sen kanan tapi belok kiri gitu gitu. Itu mah banyak banget yang lewat pada sebuah jalan. Nah, itu tuh juga mempengaruhi sebuah karakteristik pemakaian jalan gitu. Lalu kedua ada karakteristik fisik seperti kekuatan penglihatan, pendengaran, umur dan reaksi gitu. Lalu ada karakteristik sarana gitu. Di antaranya mungkin ada kereta dorong, beca dan lain-lain gitu. Nah, ngomong tentang kendaraan ya, kita tuh memahami tentang fungsi jalan itu apa sih? Seperti mungkin kita bisa melihat di jalan umum, kita bisa melihat ada angkutan umum gitu kan. Ada juga angkutan pribadi, mobil motor gitu kan. Ada juga angkutan barang gitu. Jadi ada bus, ada truk ya, ada motor, ada mungkin kalau misalnya hitungan counting itu ada hambatan samping gitu. Hambatan samping itu terdiri atas angkutan umum, beca gitu ya, atau mungkin ada orang yang lawan arah gitu tuh jadi hambatan samping juga, atau mungkin ada angkot yang ngetem gitu teman-teman, ada sepeda dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya adalah tentang karakteristik sarana. Karakteristik sarana itu ada jalan, persimpangan, dan terminal. Lalu untuk fungsi jalan tersendiri itu ada menggerakkan volume lalu lintas yang tinggi secara efisien dan aman gitu ya. Menyediakan akses bagi lahan di sekitarnya gitu. Pokoknya akses tinggi itu sama dengan kecepatan rendah. Akses rendah sama dengan kecepatan tinggi gitu. Maksudnya apa sih gitu kan? Jadi contoh gini, pada suatu jalan ya. Misalkan kita melewati sebuah jalanan di kota gitu ya. Kota dengan banyak sekali toko-toko di pinggir jalan contohnya gitu, atau mungkin kita sekarang lagi bulan puasa gitu ya. Bulan puasa kita pasti melewati ada banyak orang yang jualan di pinggir jalan. Nah, itu tuh aksesnya itu tinggi gitu. Akses tinggi itu maksudnya adalah ada kemungkinan orang tuh berhenti atau melambatkan kecepatan gitu. Makanya tadi akses tinggi, kecepatannya udah pasti rendah gitu tuh kayak tidak bertolak belakang gitu. Akses rendah itu kecepatan tinggi, paham? Jadi ketika misalkan contoh jalan tol gitu, jalan tol kan nggak mungkin ada pemberhentian kecuali mungkin pom bensin ya. Itu pasti kecepatan tinggi, sekitaran mungkin 80 100 gitu kan ya, 60 sampai 100 lah kira-kira. Itu kecepatan normalnya. Jadi pada jalan tol juga pasti ada kecepatan minimum ya, yang pastinya nggak 10 km per jam gitu, kecuali mungkin ada belokan curam dan lain-lain gitu. Dan untuk klasifikasi jalan tersendiri itu ada undang-undangnya, itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 yang bunyinya jalan arteri melayani angkutan utama. Di antaranya ada perjalanan jarak jauh ya, ada kecepatan rata-rata, lalu jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien gitu kan, ada juga jalan kolektor, ada jalan lokal gitu. Untuk jalan-jalan lokal tersendiri itu ada syaratnya atau mungkin ada undang-undangnya. Di antaranya ada 30 km per jam gitu, maksimum kayaknya. Lalu ada jalan kolektor itu 50 km per jam. Lalu ada jalan arteri 65 km per jam. Lalu ada jalan bebas hambatan itu 100 km per jam gitu. Lalu selanjutnya tuh ada berdasarkan administrasi pembinaan jalan, itu ada jalan negara atau nasional dibina oleh pemerintah pusat gitu ya. Ada juga jalan provinsi dibina oleh pemerintah daerah provinsi, lalu ada jalanan kabupaten atau kota yang pastinya dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa hal juga seperti persimpangan gitu ya, teman-teman. Persimpangan itu sebenarnya banyak sekali macam dan jenisnya gitu ya, teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan membahas simpelnya saja, yaitu persimpangan merupakan simpul ya, simpul pada jaringan jalan gitu. Misal contoh ya teman-teman, ada jalan dari arah Jakarta Barat ke Tangerang Selatan gitu, tepatnya mungkin di Joglo ya teman-teman ya. Di situ tuh ada persimpangan jalan kayak perempatan jalan gitu ya.
ada yang dari arah Meruya gitu kan, ada yang dari arah Jakbar, ada yang dari arah Tangsel gitu kan. Nah, di situ tuh akan dibuat persimpangan. Di persimpangan itu sendiri, dalam dunia teknik sipil tuh ada yang penggambarannya tuh ada yang bulat, ada yang kotak dan lain-lain. Itu tuh fungsinya apa sih? Kalau bulat itu istilahnya itu kayak dari arah Jakbar ingin masuk ke arah Meruya. Itu kan artinya dia kan akan keluar jalur ya, keluar jalur arus gitu untuk masuk ke dalam jalur Meruya. Nah, itu ketika masuk ke jalur Meruya itu tuh pasti ditandai sama kotak gitu, kayak kotak kecil gitu. Terus ada bulatan kecil, itu artinya tuh keluar dari arus, dan kotak itu adalah masuk dari arus gitu. Jadi persimpangan tuh banyak banget modelnya. Dan dalam masalah utama dalam persimpangan itu ada volume dan kapasitas, ya kan? Ada desain geometrik pastinya. Jadi kita bisa membuat nih, kira-kira persimpangan yang bagus dalam jalanan tersebut itu seperti apa bentuknya. Yang pastinya mengurangi akses kecepatan yang rendah gitu. Jadi sebagai teknisi itu kita bisa mengatur persimpangan seperti apa yang akan kita buat gitu, supaya pejalan atau pengguna jalan itu bisa menikmati lancarnya jalan gitu. Sekian dari saya Rio Tanadi dari 2Ks3 NIM 220132176, akan datang lagi di channel YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.